السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Novel, Bapak ingin melanjutkan tentang keajaiban linguistik dalam Al-Quran. Kali ini Bapak akan membahas surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Artinya, coba kita lihat di terjemahan Al-Quran yang ada di rumah. Artinya adalah Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Coba kita lihat terjemahan bahasa Indonesia di Al-Quran online. Terjemahannya sama, persis. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Pak, apa terjemahannya yang salah? Tidak hafal, tidak ada yang salah. Tapi ada yang menarik dari terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia tersebut. Bukan berarti terjemahan itu salah, tapi kalau kita cermati kata per kata, ada dua kata yang diterjemahkan dengan arti yang berbeda. Biasanya kalau diterjemahkan dengan arti yang berbeda, arti yang sebenarnya tetap ada. Sedangkan arti yang berbeda diberi tanda kurung. Tetapi ini tidak. Yang harus kita yakini adalah penerjemahan Al-Quran dilakukan oleh tim yang terdiri dari para ahli ilmu Al-Quran. Tim penterjemah sewaktu menerjemahkan dengan kata yang berbeda, pastilah melalui pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, tidak mengganti begitu saja. Memang ada kata yang diartikan berbeda? Ada minimal dua kata. Kata yang diterjemahkan berbeda adalah kata pertama, dirajulin, diartikan dengan seseorang. Rajul arti yang sebenarnya adalah laki-laki, bukan seseorang. Kalau diartikan dengan seseorang, bisa saja seseorang itu laki-laki dan bisa juga perempuan. Kalau kata rajul, dia pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan. Kata kedua, qalbaini, diartikan dengan dua hati. Qalbaini adalah kata dalam bentuk jamak. Kata tunggalnya adalah qalbu, artinya adalah jantung. Dua jantung artinya qalbaini. Sedangkan terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, kata qalbaini diartikan dengan dua hati. Arti yang sebenarnya adalah dua jantung. Sedangkan kata hati bahasa Arabnya adalah kabat. Jantung dan hati adalah organ tubuh yang berbeda. Bapak ingin tanya kamu, gambar apa ini? Gambar hati. Salah, Pak. Itu gambar jantung. Kok jantung, Pak? Semua orang biasa bilang itu gambar hati. Ya, kita sudah salah dari sononya. Jadi sudah nggak bisa dibetulin lagi. Tapi yang benar adalah gambar jantung. Ini gambar organ jantung yang sebenarnya. Kembali ke surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Sekarang kita terjemahkan dengan kata yang sebenarnya. Rajul kita artikan pria, qalbaini kita artikan dengan dua jantung. Jadinya Allah tidak menjadikan pria mempunyai dua jantung dalam rongga badannya. Sekarang kita lihat di Al-Quran online terjemahan bahasa Inggris. Allah has not made for a man two hearts in his interior. Nah, terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata aslinya. Rajul diterjemahkan dengan man.
satu pria. Qalbaini diterjemahkan dengan two hearts, dua jantung. Jadi ada dua perbedaan antara Al-Quran berbahasa Indonesia dengan terjemahan aslinya. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Itu versi terjemahan bahasa Indonesia. Allah tidak menjadikan seorang pria mempunyai dua jantung dalam rongga badannya. Itu versi asli. Di antara dua terjemahan tersebut, manakah yang lebih tepat? Mari kita bahas dari segi maknanya. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Maksudnya, penterjemah mengganti kata rajul dengan kata seseorang, karena seseorang itu bisa laki-laki, bisa juga wanita. Laki-laki tidak mungkin mempunyai dua hati. Jika laki-laki mempunyai dua hati di dalam rongga badannya, maka ia cacat dan tidak normal. Menurut penterjemah, jika laki-laki tidak mempunyai dua hati, tentu saja perempuan juga tidak mungkin mempunyai dua hati. Sekarang kita bahas terjemahan yang asli. Allah tidak menjadikan seorang pria mempunyai dua jantung di dalam rongga badannya. Allah menyebutkan seorang pria tidak akan mempunyai dua jantung. Pak, wanita juga tidak mungkin mempunyai dua jantung. Sangat mungkin, Pak. Ternyata wanita bisa mempunyai dua jantung di dalam rongga badannya dan tanpa membuatnya cacat. Kok bisa, Pak? Sangat bisa. Ini kuncinya. Kata fi jaufih artinya adalah rongga badannya, dari dada sampai ke perut. Well, setiap wanita yang mengetahui bahwa ia mempunyai dua jantung, maka wanita tersebut akan sangat berbahagia. Loh, kok malah bahagia? Bukannya ketakutan dia punya dua jantung? Tidak, Pak. Wanita yang memiliki dua jantung itu bukan cacat, tetapi ia sedang hamil. Bukankah bayi juga mempunyai jantung? Satu jantung berada di dada milik wanita hamil itu. Satu jantung berada di dalam perutnya milik si bayi. Benar nggak, Pak? Wanita bisa mempunyai dua jantung di dalam rongga badannya, sedangkan pria tidak bisa karena pria tidak bisa hamil. Benar juga ya, Pak. Menurut kamu, mana terjemahan yang lebih tepat? Terjemahan aslinya, Pak. Nah, itulah keindahan dan keajaiban Al-Quran. Tetapi telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, keindahan dan keajaiban Al-Quran itu menjadi hilang. Sedangkan jika diterjemahkan dengan bahasa aslinya, kita masih menemukan keindahan dan kebesaran Al-Quran dan keajaiban Al-Quran. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, apalagi kesalahan. Maka terjemahkanlah Al-Quran sesuai dengan kata-kata aslinya. Jangan ragu, apalagi menganggap Al-Quran mengandung kesalahan, sehingga harus disesuaikan artinya. Bahkan, Pak, ada satu kata di dalam Al-Quran yang diterjemahkan dengan lawan katanya. Kata yang menunjukkan bahwa benda itu jauh diterjemahkan dengan kata yang menunjukkan benda itu dekat. Setelah diterjemahkan ke kata aslinya dan dicari kuncinya, ya seperti tadi ini kejadiannya. Yang benar adalah terjemahan asli. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله يدعو إلى دار السلام